Prof. Susi, Prof. Fedi, Prof. Nurul, dan Dr. Herlambang, dan teman-teman sekalian. Terasa jadi lebih ringan gitu buat saya setelah diberikan pengantar yang luar biasa dari Prof. Susi dan Prof. Fedi. Terima kasih banyak. Saya ingin mulai dari kesimpulan dulu barangkali ya. Yang terjadi belakangan ini, 7 tahun terakhir terutama, adalah semacam proses pembusukan atau lebih halus barangkali pelemahan institusi. Jadi yang dilakukan oleh rezim ini memperlemah institusi politik dan institusi ekonomi, membiarkan institusi politik dan institusi ekonomi bersifat ekstraktif, ya, tidak mau mentransformasikan extractive political and economic institution menjadi inclusive economic and political institutions, karena demi kepentingan eksistensi mereka gitu. Karena memang rezim ini tidak berubah, saya sepakat sekali. Yang berubah orang-orangnya, tapi rezimnya tidak berubah. Karena kita tidak menyiapkan memang waktu 98 itu, yang penting Pak Harto jatuh gitu. Taunya Golkarnya merajalela dan mereka bermetamorfosis ke dalam berbagai partai dan bernaung dalam pohon beringin yang sama gitu. Gerindra, Demokrat, apalagi Hanura, macam-macam deh, Nasdem, semua itu kan sebetulnya satu himpunan yang sama gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus di era Jokowi kedua yang kita ingin refleksikan ini, berawal dari salah diagnosis sebetulnya. Jadi sekarang jadi bingung keluarnya. Kan ada doa itu, ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang benar dan keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Kalau masuknya benar, keluarnya gampang. Nah, kalau sekarang masuknya tidak benar, masuknya salah, diagnosisnya salah, bingung dan kesalahan demi kesalahan terus terjadi sebagai akibat dari masih menggunakan diagnosis yang sama gitu. Nah, tugas saya dari perspektif keadilan, kesejahteraan, dan oligarki. Oligarkinya tidak usah dibahas lagi. Pak Jokowi kan mulainya mengharu biru itu, pertumbuhan ekonomi 7%. Pertumbuhan ekonomi akan meroket gitu. Ternyata Pak Jokowi melanjutkan tren pertumbuhan yang melemah dari waktu ke waktu. Teman-teman bisa lihat di sini 8%, turun jadi 7%, 6% di era Pak Jokowi bukan 7% tapi 5%. Dan di era Jokowi kedua sampai 2024 diperkirakan lebih rendah lagi. Ini saya tidak hitung di era pandemi tahun 2020 ya. Yang merah-merah di bawah ini saya tidak hitung supaya tidak anjlok amat gitu. Kalau saya hitung lebih anjlok lagi. Jadi 5 tahun ke depan sampai di era Pak Jokowi kedua sampai 2024 seperti itu, melemah. Kemudian juga kelihatan dari pola recovery yang terjadi pasca pandemi. Ya, pandemi kan mencapai titik nadirnya itu pada triwulan kedua 2020. Jadi setelah itu saya bandingkan dengan 2020, keluarlah ini garis-garis ini. Ya, garis yang hijau itu triwulan ketiga 2020 bandingkan triwulan kedua dan seterusnya. Nah, kita tengok Indonesia ya recover tapi jauh lebih lambat dari negara-negara lain. Nggak usah negara maju lah,
Malaysia, ya, India, Filipina, Singapura juga enggak usah, China, Thailand itu lebih cepat recovery-nya. Jadi ada yang salah selama ini, ada yang mendasar yang kita tidak lakukan itu. Nanti saya tunjukkan beberapa pola struktur ekonominya tidak jauh berbeda dengan zaman kolonial. Jadi tidak terjadi transformasi besar gitu dalam ekonomi kita. Nah, kemudian ini diagnosis yang salah. Pertumbuhan ekonomi yang melambat disebabkan karena investasinya jeblok. Karena investasi adalah ujung tombak pertumbuhan. Nah, investasi bahasa teknisnya itu diukur dari gross fixed capital formation, jadi pembentukan modal tetap bruto. Ya, investasi itu menambah modal. Ya. Jadi tanpa investasi tidak ada meningkat modal. Nah, kita lihat investasi di Indonesia memang startnya sangat rendah gitu. Kita tidak punya apa-apa nih tahun 60-an. Tapi meningkat terus di era Orde Baru, terus melambat habis krisis, tapi meningkat lagi mencapai level tertinggi di era Jokowi tahun 2015 itu investasi menyumbang 32,8% dari PDB. Tertinggi di ASEAN, ya luar biasa, tertinggi di ASEAN, lebih tinggi dari Brazil, Rusia, Afrika Selatan, India, dan hanya lebih rendah dari China. Jadi Indonesia lebih tinggi jauh dari negara-negara BRICS. Ya, BRICS tadi yang saya sebutkan, China memang beda sendiri. Dia over investment, sekarang tahu rasa. Dan Indonesia lebih tinggi dari rata negara berpendapatan menengah bawah. Indonesia sekarang menengah bawah tuh di sini jauh sekali di bawah Indonesia, dan menengah atas nih yang di sini yang hampir berhimpitan dengan Indonesia. Nah, jadi enggak benar kalau investasi jadi biang keladi. Dan ini terus tidak ada yang mempertanyakan atau tidak ada yang menyanggah di dalam pemerintahan walaupun ekonominya hebat-hebat gitu. Iya saja, iya investasi jeblok. Dan ada juga yang membisikkan investasi jeblok ini karena pengusaha khawatir dengan adanya KPK, pengusaha banyak yang ditangkap gitu. Jadi muncul bersamaan investasi yang hasilnya ada Undang-Undang Cipta Kerja, dan kedua adalah pelemahan KPK itu. Oh, investasi asing juga jeblok, tidak betul juga. Ini data dari UNDP ya, UN UNTAD, United Nations Conference on Trade and Development, menunjukkan Indonesia itu masuk ke dalam 20 besar top host ekonomis yang menerima investasi asing langsung. Bahkan Indonesia nomor 17. Kan semua negara turun ya jumlah investasi yang masuk, tapi dilihat dari segi ranking Indonesia itu nomor 17. Pak Jokowi selalu mengatakan jangan kalah sama Vietnam. Tidak, Vietnam itu di bawah kita. Malaysia di bawah kita, Thailand di bawah kita. Yang terbesar di ASEAN memang Singapura karena dia sebagai hub. Jadi faktanya begini. Terus investasi masih mau digenjot juga. Waduh, bisa dibayangkan tuh. Sudah gigi 5, gigi berapa lagi gitu. Kalau mobil ya kepanasan mobilnya, nanti menciptakan instabilitas yang luar biasa. Ongkosnya mahal sekali buat seluruh perekonomian dan rakyat. Nah, jadi masalahnya apa? Investasi besar, naik terus, tapi hasilnya sedikit. Tercermin, lagi-lagi mohon maaf, ini teknis ya, ICOR kita yang tinggi.
Jadi kasarnya begini. Di era-era sebelumnya, kalau membangun jalan tol 1 kilometer butuh 4 sampai 4,6 unit modal di pemerintahan sebelumnya. Di era Jokowi 50% lebih besar yang dibutuhkan modalnya. Jadi ekornya naik jadi 6,5. Sementara untuk membiayainya kita tidak punya uang. Perbankannya memble. Ya. Kemampuan perbankan membiayai kredit atau menyalurkan kredit itu lemah sekali. Ya. Dan ICOR di Indonesia ini lebih besar dari tertinggi di ASEAN. Nah, kenapa bisa begini? Ya karena korupsi, tidak ada persaingan, ya tunjuk langsung, markup, dan inefisiensi lainnya itu. Contohnya kereta cepat, Kertajati, Kuala Tanjung, Pelabuhan Kuala Tanjung, ya. Ada lagi Pelabuhan Patimban, ya di Subang sana, macam-macam bersaing satu sama lain. Pelabuhan Priok dan Patimban bersaing, saling mematikan satu sama lain. Itulah harusnya yang dijadikan senjata utama itu adalah melawan ICOR yang tinggi ini dengan segala cara. Nah, oke, kita mengalami krisis, ya. Tadi kita sudah tunjukkan itu recovery di Indonesia paling lambat, dan berpotensi recovery di Indonesia ini, recovery kelas menengah ke atas ini cepat, ya. Lihat aja tuh, yang antri ke luar negeri banyak sekali. Tapi pulangnya pengennya di Wisma Atlet. Mentalitasnya masih mentalitas seperti itu. Jadi segelintir orang di Indonesia sudah recover, bahkan semakin kaya. Akibat dari kebijakan-kebijakan yang diturunkan dari investasi itu. Nah, mayoritas rakyat masih terpuruk di sini seperti Pak Mukodas katakan tadi, atau Pak Busro katakan tadi. Ini mayoritas rakyat ada di sini. Nggak naik sih. Ya. Naik tapi lambat sekali menciptakan recovery huruf K gitu. Oke. Nah ini, jadi di tengah pandemi justru orang kaya yang kekayaannya di atas $1 juta itu meningkat dari 106.000 orang menjadi 171.000 orang. Dan dari berbagai skala pendapatan ini semua naik. Yang kaya-kaya ini. Yang super kaya juga naik. Dari 46 orang ke 50 orang. Ini sudah tadi. Jadi terjadi konsentrasi kekayaan itu. Ditunjukkan oleh Material Power Index dan Wealth Concentration Ratio kita yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor 8 tertinggi di dunia. Padahal rakyatnya masih rentan itu semua. Tadi Bang Fedi juga sudah mengatakan top 1% itu ya mendekati 50% ya, 44,6%. Satu orang terkaya menguasai 44,6%. Kalau 10 orang terkaya, 10% terkaya, 3/4-nya. 3/4 kekayaan nasional dikuasai oleh 10% terkaya. Dan karena dia memiliki mesin produksi kekayaan yang namanya mesin oligarki itu, 2/3 dari kekayaan orang terkaya itu didapat dari bisnis kroni. Karena dekat dengan kekuasaan. Nah, tercermin juga nih per Oktober 2021, tabungan masyarakat di perbankan atau uang masyarakat yang diperbankan, ada tabungan, ada deposito, ada giro. Nah, untuk dana masyarakat yang ada di bank yang kurang dari 100 juta, 100 juta atau kurang dari 100 juta,
itu jumlah rekeningnya ada 98,4%. Jadi hampir semua rekening di bawah 100 juta, tapi nominalnya, nilai uangnya itu cuma 13%. Sementara yang di atas 5 miliar rupiah, bukan 0 nih ya, tapi 0,00 sekian gitu, 0,0, saya bulatkan jadi 0,0 datangnya, itu menguasai 51% dari uang yang ada di bank itu. Bukan 1%, bukan 0,1%, ya, bukan 0,01%. 0,00 sekian persen itu menguasai 50,9%. Inilah. Jadi di tengah pandemi semakin terkonsentrasi. Ini saya tidak bikin time series-nya, tapi ini meningkat konsentrasi uang orang-orang kaya di perbankan itu. Pejabatnya pun kian tajir. Ini laporan KPK menunjukkan di tengah pandemi pejabat pusat yang hartanya naik mencapai 70,3%. Jadi hampir semua pejabat kekayaannya naik di tengah itu tadi, solidaritas rakyat yang disampaikan oleh Pak Busro tadi ya. Oh, mereka sih anteng-anteng aja. Wah, pokoknya obral deh, tunjangan naik, segala macam naik gitu. 58% menteri yang kekayaannya bertambah lebih dari 1 miliar dan 26% menteri kekayaannya bertambah kurang dari 1 miliar. Hanya 3% melaporkan kekayaannya turun dan sebagainya. Di daerah juga begitu. Sementara orang miskinnya naik menjadi double digit kembali, 10% lebih. Oke, itu orang miskin. Kalau orang miskin, saya tambah dengan nyaris miskin, ditambah lagi dengan rentan miskin, semua saya sebut insecure, itu jumlahnya 58,2%. Jadi lebih dari separuh rakyat Indonesia itu masih nyaris miskin, masih insecure. Padahal negara-negara lain, misalnya Thailand sudah 6,2% saja, Malaysia 2,9%, Korea praktis hanya 0,7%. Jadi ada yang salah dalam strategi pembangunan kita ini, gagal mengangkat lapisan terbesar yang paling bawah di masyarakat itu. Yang jumlah mereka ada 143 juta orang. Waktu saya hampir habis. Nah, ini kan tidak ada visi menteri katanya nih. Jadi ini visi presiden nih kelihatannya. Pembangunan besar-besaran di era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon dan atau atas nama deforestasi. Jadi silahkan babat itu hutan. Ada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berlaku sampai 2 tahun. Melihatnya begitu. Sehingga apa yang kita lihat? Yang saya katakan tadi mirip dengan era kolonial. Bapak Ibu bisa lihat di sini 40%, hampir 40% ekspor kita itu hanya disumbang oleh 3 kelompok barang. Yang semuanya mendekati ekstraktif. Jadi yang pertama itu adalah sawit. 30 miliar US dollar, sumbangannya 15%. Kedua batu bara 15% juga. Ketiga iron and steel, tapi jangan bayangkan produksi Krakatau Steel, ini adalah smelter China. Jadi 3 ini saja sudah 40%. Ditambah dengan yang lain-lain itu. Nah, coba bayangkan teman-teman sekalian. Dan ini hanya dinikmati oleh segelintir orang, bukan oleh rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Dan negara itu tidak mau mengenakan, karena ini ada Undang-Undang Dasar ya di sini, mana ini Undang-Undang Dasar ini? Ini. Undang-Undang Dasar bilang bumi, air, kain alam itu untuk kemakmuran rakyat.
Tapi pemerintah tidak berani mengenakan pajak ekspor untuk batu bara yang pendapatan dari ekspornya 500 triliun tahun ini. Semua windfall-nya dinikmati oleh para oligark itu. Kalau pemerintah mau menerapkan Undang-Undang Dasar 45, dikenakan pajak ekspor 25%, ya, maka pemerintah tahun ini dapat 118 triliun rupiah. 118 triliun rupiah. Bisa untuk membiayai apa yang namanya transisi energi. Ya. Transisi energi, jadi nggak ngemis. Kalau Indonesia kan sekarang ngemis, keren sih jadi presidensi atau tuan rumah apa namanya G20 gitu ya. Tapi pemerintah bilang, oh saya bisa meningkatkan penggunaan energi bersih, tapi tolong dong. Nah, mentalitasnya ngemis, padahal logikanya kita bisa membiayai transisi energi dengan memajaki sektor-sektor yang kotor, termasuk batu bara dan sejenisnya itu. Nah, karena waktu saya sudah habis, saya ingin perkenaan teman-teman panitia ini untuk menyampaikan beberapa yang eksesif sekali. Jadi konflik of interest ini di pusaran kekuasaan. Jadi sekarang yang namanya penguasa dan pengusaha itu bersatu padu. Ya. Dan yang merugi adalah rakyat. Ini yang gampang-gampang aja deh. Saya bertemu Pak Luhut Panjaitan di rumahnya 1,5 bulan yang lalu. Dia cerita bahwa dia akan mengutus Seto deputinya ke Taiwan untuk menjajaki kerjasama dengan perusahaan Taiwan untuk menghasilkan sepeda motor. Jadi dia yang menetapkan kebijakan dan dia menjajaki kerjasama dengan perusahaan dari Taiwan untuk memproduksi sepeda motor. 2 hari setelah saya ketemu, saya baca ini, bangun ekosistem motor listrik, Gojek dan perusahaan Luhut rogoh 17 triliun. Saya kan jadi marah. Dan saya sampaikan kepada anak buahnya itu, kok begini sih baru ketemu, kalian udah kayak begini kan nggak jelas gitu ya. Dan saya katakan kepada dia, Bapak ini masalahnya adalah conflict of interest. Nah kemudian teman-teman barangkali tidak ini juga ini yang baru-baru saja. Kemarin Pak Jokowi menyaksikan penandatanganan MOU di Dubai kalau nggak salah, pokoknya di Uni Emirat Arab lah gitu, proyek 15 miliar US dollar untuk mengolah batu bara yang kotor itu menjadi gas DME, ya DME atau gasifikasi. Investornya adalah Air Product and Chemical Incorporated atau APCI. Kita lihat yang dapat ini. Batu licin, ini Ketua Umum HIPMI, dan Indika milik Ketua Umum Kadin Indonesia. Jadi waduh, semua sudah campur lebur lah, enggak karu-karuan. Dan terakhir adalah terkait dengan kehancuran industri gula di Indonesia. Berdasarkan undang-undang, kan kita gulanya produksinya enggak cukup, jadi diizinkanlah pengusaha swasta itu membangun pabrik gula rafinasi. Jadi nggak perlu membangun kebun tebu atau tidak perlu membeli tebu dari rakyat. Melainkan
dia diizinkan untuk mengolah gula mentah atau raw sugar yang 100% diimport untuk jadi gula putih itu. Tapi syaratnya berdasarkan undang-undang perkebunan adalah 3 tahun setelah beroperasi mereka harus sudah punya kebun tebu sebagai pengganti impor itu, atau mereka membeli tebu dari petani. Tapi dengan ada Omnibus Law ini, maka keluarlah PP nomor 26 turunan dari Omnibus yang mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi membangun kebun. Dahsyat ini. Kemudian keluar lagi peraturan Menteri Perindustrian ya yang mengatakan pabrik-pabrik gula kita yang di luar yang 11 itu yang mengolah tebu itu tidak boleh mengimpor raw sugar. Jadi 11 perusahaan ini diproteksi. 11 perusahaan ini punya siapa? Tommy Winata, Martua Sitorus 2, Kurniadi 3, Kurniadi 3 ya, Edi Kusuma 3. Jadi 80,3% dari kapasitas produksi itu dimiliki oleh 3 kelompok usaha. Dan untungnya puluhan triliun. Dan saya sempat ditawarkan dana penelitian dari uang gula rafinasi ini oleh Kementerian Perindustrian senilai setengah miliar rupiah. Ya tentu saja saya tolak. Saya rasa itu saja untuk sementara. Maaf kalau udah waktunya kelebihan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Faisal Basri. Tadi memaparkan berkenaan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, terutama tadi menyoroti aspek peningkatan atau konsentrasi kesejahteraan di segelintir orang. Ya. Tadi data-data yang sudah ditunjukkan oleh Pak Dr. Faisal Basri memberikan kita gambaran seputar sebetulnya masalah inti dari 2 tahun belakangan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam sektor perekonomian seperti apa, dan banyak kesimpulan menarik memang. Pertama bahwa ternyata undang-undang yang kontroversial seperti Undang-Undang Cipta Kerja ternyata tidak berdasarkan pada basis kebutuhan investasi yang sebetulnya, karena tadi ternyata puncaknya sudah ada di tahun 2015. Nah, ini sebetulnya mengafirmasi yang sudah juga dijelaskan sejak awal oleh Bu Susi terkait dengan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebetulnya, dan juga tadi juga dieksplorasi oleh Prof. Fedi Hadis. Nah, berikutnya kita bergeser pada narasumber berikutnya. Ini mewakili Majelis Hukum dan HAM, ada Ibu Prof. Nurul Bariza yang sudah bersama kami. Mas Fauzan. Ya, siap Pak. Boleh, saya takut lupa nih. Saya ingin mengoreksi 2 hal. Pertama, saya tidak menyandang gelar doktor. Dan kedua, saya sudah pensiun dari Universitas Indonesia. Jadi saya orang bebas, preman. Terima kasih. Oke.